industri pelayanan pabrik itu kebutuhan air sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 tentang hak air, itu tidak ada sumber mata air. Maka apa buktinya? Lembur api jam 1 pagi ngocor 2 jam saya beli. Itu tidak maksimal. Makanya pelayanan dari itu kami bantah. Apakah sesuai dengan penyediaan air bersihnya? Untuk ayat 2% terminus. Sedangkan perjanjian sediaan dengan salah satu konsumen pun 24 jam air itu terlaksana. Itu yang kami pertanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diberhentikan sewaktu-waktu gitu. Kemudian kalau tidak salah di kolom mempertimbangkan memang ada berdasarkan laporan Dewan Pengawas dan laporan kinerja 2019 sampai 2020 tercantum ada. Berarti beliau sebetulnya memandang bahwa laporan kami dibutuhkan oleh beliau gitu ya. Kalau masalah kapasitas produksi bagaimana? Tahun 2024 kapasitas produksi kami itu tercatat 18.842.181 meter kubik yang terdistribusikan 13.609.152 meter kubik. Yang terjualnya 8.925.536. Jadi sebetulnya idle airnya masih luar biasa. Hanya makanya pelayanan kami tidak maksimal. Salah satunya itu bahwa masih banyak air yang terbuang begitu saja. Tentu bukan karena direksi tidak memaksimalkan itu, ada kendala-kendala misalnya dan investasinya tidak ada. Makanya kehilangan air kita 34,42% gitu artinya. Jadi kapasitas produksinya luar biasa. Apalagi di setiap sumber airnya masih luar biasa juga. Apalagi ditambah dengan Cianet yang belum termanfaatkan begitu maksimal gitu. Mungkin itu jawabannya. Ya, balik nama. Satu atau nanti rekan-rekan kemudian yang pada kesempatan hadir yang pertama khusus dan awal pagi-pagi betul-betul saya ada berposisi dengan Bupati Bupati terkait dengan gugatan itu. Kemudian siang ada tamu, sebenarnya mohon maaf tadinya kan dipertimbangkan bahwa saya harus berangkat ke Bandung karena pertimbangan dengan ada kegiatan Jadi mohon maaf tentang Pak Direktur Pak Ketua menyampaikan beberapa poin terkait dengan kehadiran saya di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya barangkali menyampaikan beberapa hal terkait yang pertama perjalanan bahwa setelah katakanlah barusan mungkin diinformasikan oleh Dewas diminta oleh Bupati Wadia sama di pemangkatan awal juga sudah mengikuti, jadi beliau memanggil Dewas untuk meminta pertanggungjawaban atas pertanggungjawaban hasil pengawasan yang dilakukan oleh teman-teman Dewas terkait dengan kinerja PDAM. Terlepas apa sebenarnya menjadi filosofinya, yang jelas bahwa mungkin karena perjalanan dulu ketika waktu berangkatan ya Pak Ketua Komisi 1 bahwa ada hal terkait dengan katakanlah kritik terhadap PDAM gitu. Bahkan sedang memuncak pada hal yang dilihat oleh rekan-rekan sekalian hari ini. Nah setelah pelaksanaan itu, jadi pada tanggal 5 Mei ya, waktu Pak Endo ya dipanggil oleh Pak Bupati ya terkait rapat di tahun pendekatan, kemudian disampaikan hari pertama namanya Pak Bupati meminta ulang ketemu ya, jadi kita dapat informasi tentang 6 Mei kemudian perbaikan data atas informasi yang disampaikan oleh teman-teman di Dewas dan sebagainya. Nah kemudian rapat tanggal 8 ya, kemudian rapat tahunan tentang rapat kinerja dilakukan di mana Pak Bupati menakar terkait dengan pertanggungjawaban keuangan yang disampaikan oleh direksi setelah ada proses bersama-sama dengan teman-teman Dewas menyangkut masalah penilaian ataupun penilaian Dewas terhadap kinerja PDAM yang disampaikan oleh Bupati. Nah, kemudian Bapak sekalian dalam perjalanan dan disampaikan mungkin bagaimana Pak Bupati mengenai pemberangkatan awal bahwa Dewas menyampaikan kontrak politik mungkin di awal keberangkatan menilai bahwa
kinerja itu baik ya, sehingga diperpanjang. Kemudian yang kedua, dilihat dan memang mungkin tadi sampaikan, nampaknya Bupati lebih kecil terkait dengan indikator kita bersama sebagai masukan yang tadi disampaikan, sehingga jadilah bahwa dalam kondisi kurikulum Pak Bupati tidak menerima ya, atas hasil yang disampaikan atau kinerja yang disampaikan oleh oleh direksi waktu itu, sehingga kemudian rapat tanggal 9 itu digelarlah rapat KPM luar biasa terkait dengan pengesahan laporan dan juga pembahasan tentang laporan keuangan yang disampaikan oleh Pak Direktur waktu disampaikan pada Pak Bupati, sehingga pada intinya tanggal 9 itulah ya komisi penetapan Pak Bupati tidak menerima harus kinerja yang disampaikan oleh direksi. Itu saya kira satu titik pembahasan. Kemudian selepas itu, maka Pak Bupati menginstruksikan tanggal 15 itu pada pembuatan pansel, melakukan pembuatan pansel, sehingga kemudian kita runut di tanggal 15 sampailah penetapan, sampailah kemudian mekanisme terkait dengan penetapan, sehingga tanggal kita jauh sebelum pelaksanaan ini kita komunikasi dengan rekan-rekan panitia yang kita karena dua panitia itu ada UKK itu sendiri dibentuk terdiri lagi pada praktisi KPDAM plus juga di perguruan tinggi yang ditetapkan seperti itu. Nah, sehingga saat kita komunikasi dengan calon pansel, sehingga kita pernah perubahan pansel tanggal 19 2025. Kemudian dalam hasil itulah diumumkanlah terkait dengan pendaftaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tahapan itu dilaksanakan sedemikian rupa, beberapa tahapan dilakukan setelah pasca pelaksanaan hasil laporan Dewas, kemudian komunikasi, kemudian juga pertanggungjawaban PDAM, direksi PDAM pada Pak Bupati, kemudian tidak memenuhi pada ini seperti itu. Dan tanggal 19 inilah kita buka untuk mulai pendaftaran sampai tanggal 28. Saya kira itu mungkin penjelasan Pak Ketua ya terkait dengan perjalanan ketentuan panitia yang kami jalani. Itu barangkali. Iya Pak. Sudah dibalik SK kan Pak? Sudah menetapkan sesuai dengan siaran menetapkan panitia kami sebagai ketua panitia. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Tadi dijelaskan oleh Pak Sekda bahwa perjalanan pembentukan pesing itu diawali dari apa yang Pak Hendro paparkan. Apakah masih ada yang lain terkait masalah pansel? Ada. Silakan Pak Adek. Komposio berarti ya, komposionya bukan sekdanya ya, itu yang kita harus sepakati bersama. Juga jajaran PLT, jajaran dari pemerintahan, dari PDAM, juga dari rekan-rekan KPAD. Beberapa hal yang saya ingin pertanyakan tentang tahapan pembentukan pansel itu sendiri, karena di dalam aturan itu sendiri jelas tentang tahapan apa yang harus dilakukan Dewan Pengawas, apa yang harus dilakukan Bupati sebagai KPM. Saya rasa itu tidak dilakukan. Betul tidak? Sepakat dulu, betul tidak? Dijawab langsung saja. Betul tidak? Itu ada tahapan yang dilanggar. Betul ya? Tahapan yang mana Pak Adek? Coba jelaskan. Biar clear. Makanya saya pertanyakan, mereka merasa tidak. Kalau tidak menjawab berarti tidak merasa. Itu salah. Betul tidak? Awal saya ini sudah salah. Apalagi terkait SK. Tiba-tiba SK keluar pertama tanggal berapa? SK Pansel 15. Terus dirubah tanggal 19. Langsung diumumkan. Bermasalah tidak itu? Berarti ada masalah. Sudah terburu-buru. Termasuk dalam nomenklatur, dalam pengumuman itu sendiri. Saya rasa memasukkan Permendagri 2324 itu tidak ada hubungan dengan seleksi yang sekarang. Karena kita akan memakai Permendagri 37 2018. Karena itu sudah ada Perda dan Perbumnya. Kalau Permendagri 2324 mana Permen Perbumnya? Itu pertama. Kedua, tiba-tiba dalam nomenklatur persyaratan ada tambahan kausal bahasa. Itu pelanggaran yang paling fatal.
Apa yang paling fatal ini? Saya bacakan. Karena hal itu, ini sangat sensitif Pak Ketua. Ini dalam pengumuman. Di poin 15 tentang persyaratan pelamar. Itu ada dalam bahasa sebetulnya, baik itu dalam permen, perda, dan perbuk. Tiba-tiba dirubah oleh panitia. Ya. Itu ada penyusupan hukum. Apa bahasanya? Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan atau calon anggota legislatif. Kenapa ditambahkan pada saat sebagai direksi perusahaan umum daerah air minum Tirta Intan ya, siap mengundurkan diri? Itu penyusupan hukum Pak. Saya rasa ini bisa digugat. Dan saya rasa saya terus terang hari ini dibatalkan pengumuman, kembali diulang. Intinya begitu Pak. Karena itu sudah ada kesalahan, unsur kesalahan. Kesalahan dalam tata cara persyaratan saja sudah salah. Itu. Sekali lagi, saya tidak berbicara dengan Bapak Sekda, tapi dengan Ketua Panitia Seleksi. Itu yang perlu kita pahami bersama. Pak Ade, yang tadi Pak Ade sebutkan itu berarti persyaratan yang diumumkan oleh panitia seleksi begitu. Iya betul. Ini yang diumumkan oleh panitia. Fatal ini Pak. Fatal. Kenapa fatal saya rasa? Panitia telah melabrak ke peraturan pemerintah, peraturan Permendagri, peraturan Perda itu sendiri, peraturan Bupati itu sendiri. Pak Ade, tadi kan Pak Ade menyebutkan bahwa itu persyaratan nomor 15. Betul. Berarti ada 1, 2, 3, 4 nya dong. Betul. Kalau ada saya pengen lihat. Nah, itu kalau itu dari 1 sampai 14 itu sesuai dengan Perda dan Enggak, meskipun sesuai saya pengen lihat aja gitu kalau ada. Bu Ida ada nggak? Itu persyaratan. pengumuman persyaratan. Dikirim ke. Ya. Siap. Masih ada yang lain? Intinya begitu Pak, karena kesalahan fatal ini yang dibuat oleh panitia, maka harus diakui kepanitiaan ini saya rasa pengumuman rekrutmen tentang calon direksi PDAM harus diulang kembali dan dibatalkan. Terima kasih. Jadi begini, sebetulnya hampir sebangun dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ade. Tapi saya lebih menyederhanakan dan lebih menyampaikan nanti di akhir akan menjadi sebuah pertanyaan. Gini, dalam PP nomor 54 tahun 2017 ini bisa kita catat bersama tentang Badan Usaha Milik Negara terkait masalah pasal 57 huruf L. Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat yang diantaranya tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan atau calon anggota legislatif. Titik tak. Kemudian Permendagri nomor 37 tahun 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah pasal 35 huruf L. Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat di antaranya sebagai berikut: tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan atau calon anggota legislatif. Titik. Ini penekanan. Peraturan Daerah Garut nomor 8 tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut. Nah, ini Perda masuk ke Perda.
tentang Perumda Tirta Intan Kabupaten Garut. Pasal 21 huruf M persyaratan menjadi direksi. Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat yang diantaranya huruf M, tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif. Titik. Kemudian Peraturan Bupati Garut nomor 18 tahun 2019 tentang pengangkatan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut, pasal 33 huruf L. Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi yang bersangkutan harus memenuhi syarat diantaranya sebagai berikut: tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif. Titik. Baik peraturan pemerintah, baik Permendagri, baik peraturan daerah kabupaten, baik peraturan Bupati Garut, kalimatnya sama dan sebangun. Tetapi pertanyaannya, panitia seleksi menambahkan prasa, menyelundupkan prasa dalam persyaratan calon anggota direksi dengan penambahan prasa yang selengkapnya di nomor 15. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan atau calon anggota legislatif pada saat ditetapkan sebagai direksi perusahaan umum daerah air minum. Pertanyaannya, apakah panitia seleksi berwenang merumuskan persyaratan? Satu itu. Mempunyai kewenangan tidak panitia seleksi untuk menetapkan persyaratan jika SCOC? Berwenang tidak? Satu itu pertanyaannya. Yang kedua, apakah akan ada perbedaan makna antara persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan dari PP sampai Perbuk dengan persyaratan yang dibuat oleh panitia seleksi? Tentu ada perbedaan makna, ada perbedaan pengertian. Manakala kalau dalam peraturan perundang-undangan seseorang tersebut harus sudah tidak menjadi pengurus partai politik ketika melakukan pendaftaran. Tetapi dalam persyaratan yang ditetapkan oleh panitia seleksi, boleh calon direksi itu boleh masih menjadi pengurus partai sebelum kemudian nanti kalau mau ditetapkan baru mengundurkan diri atau baru tidak menjadi pengurus partai politik. Jadi ini ada perubahan makna yang jauh. Perubahan makna yang jauh antara peraturan berdasarkan ketentuan peraturan tadi yang 4, bahwa si pelamar bakal calon anggota direksi itu terlebih dahulu harus mengundurkan diri atau tidak sedang menjadi pengurus, tetapi kalau dalam persyaratan yang ditetapkan oleh panitia seleksi boleh pendaftar menjadi pengurus partai politik, tetapi nanti kalau setelah ditetapkan direksi harus mengundurkan diri. Ini akan beda makna yang jauh, beda pengertian yang jauh. Pertanyaannya, aya ide di mana menang wang siti saha panitia seleksi yang notabene tidak memiliki kewenangan untuk membuat persyaratan, hari ini menyelundupkan pasal tersebut. Itu mungkin untuk sementara, biar nanti sama-sama dieksplor. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, rekan-rekan sekalian. Baik, terkait dengan apa yang disampaikan baik oleh Pak Sam maupun oleh Pak Ade, saya kira barangkali bisa
Yang pertama konstelasi lah, kaitan antara Permendagri 23 tahun 2004. Jadi dalam klausul tersebut hari ini dimintakan bahwa hasil seleksi itu mesti dilaporkan kepada Kemendagri. Itu yang kenapa menggunakan form itu. Sementara form lain juga betul sekalian tidak ada menggunakan form tadi. Bagaimana disampaikan oleh Pak Yosef? Pasal 57 huruf L PP 5417 mengisahkan yang sama dengan pasal sama ketemu dengan pasal 35 huruf L Permendagri 37 2018 kemudian Permen 8 tahun 2018. Baik, terhadap yang terkonsentrasi kepada katakanlah syarat yang disampaikan oleh kami terkait dengan persyaratan. Ini ya, dan ini persyaratan buat sekalian khususnya kan sama hampir sama sebangun dengan itu. Kemudian pasal 15 kita sampaikan dari mana? Ini. Bukan. Ini. Persyaratan. Ini pasal. Persyaratan betul. Soal terkonotasi ada penyusupan rasa. Baik Bapak sekalian, ini sebetulnya kita sampaikan. Kalau menurut persepsi kami itu adalah kita sedang menjadi pengurus partai politik, Pak ya, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah dan atau calon anggota legislatif pada saat ditetapkan sebagai direksi perusahaan umum daerah air minum Tirta Intan. Ini juga tambahan kami ya, termasuk Tirta Intan Korporasi seperti itu, dilekatkan dengan status direksi yang kita pilih itu. Nah, Bapak dan rekan-rekan sekalian, ini sebetulnya sudah kita coba komunikasi dengan teman pihak pansel. Tapi yakinkan Bapak sekalian, kami tidak ada muatan lain pun terkait dengan seperti ini. Saya hanya menjalankan apa yang ditetapkan ini. Kemudian kenapa itu juga ditambahkan rasa itu? Karena begini Pak teman-teman. Pertama, kita berangkat komunikasi dengan para pansel. Kita ingin mendapatkan seseorang yang memberikan atau punya kewawasan yang lebih siapapun itu, termasuk kalangan manapun kita ini. Jadi sebenarnya kita terbatas konteksnya seperti itu, karena pengalaman kemarin terkait dengan dewan pengawas kemarin juga ada dari kalangan khusus internal yang masuk di situ. Tuh, saya kira itu isi filosofinya, cara komunikasi. Kemudian juga Bu Ida komunikasi juga dengan pihak kejaksaan yang terkait dengan itu. Apa yang dimasukkan dengan konteks ini bisa nggak kita masukkan. Tetapi poin filosofinya adalah Bapak sekalian, kita hanya ingin memberikan ruang yang sebesar kemana kepada semua stakeholder, tidak kecuali konteks seperti ini, sehingga atribut yang dimiliki itu kita lihat ketika pemberangkatan awal ketika dia mendaftar. Ini filosofinya adalah karena di sini digambarkan Pak persepsi relasional saya kira terhadap ini. Lihat, untuk dapat diangkat menjadi anggota direksi, korotasi itu anggota direksi, bukan calon peserta seleksi. Nah itu barangkali yang menjadi antara kita. Sehingga dasar inilah yang ingin membuat ruang pada siapapun yang ada di situ. Kalangan eksekutif manapun pun tentu saja saya kira eksekutif pemberangkatan kita ini. Begini Pak, tidak ada poin apapun. Begini Pak,